Akan tetapi ketika sholat kita tidak bagus, akan membuat kita rugi. Nah, kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan sholat, sholat ini merupakan tiang agama. Bayangkan jamaah sekalian, sebuah bangunan itu tidak akan bisa berdiri dengan kokoh kalau tidak memiliki tiang. Lalu bagaimana dengan agama kita? Kita mengaku Islam, akan tetapi kita tidak melaksanakan sholat, maka itu sama halnya dengan menghancurkan agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, yakni tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid, maka datanglah seorang pemuda yang baru selesai melaksanakan sholat. Kemudian pemuda ini menghampiri baginda Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah sang pemuda mengucapkan salam, maka Nabi pun menjawab salam tersebut dan mengatakan kepada sang pemuda, "Irji fasolli, fa innaka lam tusolli." Kembali, kata Nabi, ulangi sholatmu yang tadi itu, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Kemudian pemuda ini pun mengulangi sholatnya, dan setelah selesai sholat ia pun menghampiri Nabi. Lalu Nabi katakan hal yang sama kepada sang pemuda, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali, ulangi sholatmu, kata Nabi, sesungguhnya yang tadi itu engkau belum sholat, kata Nabi. Dikarenakan diperintahkan oleh Nabi SAW, sang pemuda ini pun mengulangi sholatnya kembali. Kemudian setelah selesai sholat, ia pun menghampiri Nabi SAW. Lalu Nabi katakan kepadanya, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kata Nabi. Kembali, ulangi sholatmu, kata Nabi, sesungguhnya yang tadi itu engkau belum sholat, kata Nabi. Kemudian setelah beberapa kali diperintahkan untuk mengulangi sholat, lalu pemuda ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak bisa sholat lebih baik daripada yang tadi, ya Rasulullah. Maka dari itu ajarkan kepadaku bagaimana cara sholat yang baik dan benar, ya Rasulullah." Maka setelah mendengar sang pemuda ini berterus terang tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik seperti yang ia lakukan tadi, Nabi pun mengajarkan kepada sang pemuda tersebut, sehingga pemuda tadi pun bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran penting, bahwasanya ibadah sholat yang kita lakukan itu bukanlah sebuah ibadah yang main-main. Sehingga ketika terdapat kesalahan seperti yang dilakukan oleh sang pemuda ini, kita harus mengulangi sholat kita. Hal ini dikarenakan sholat yang kita lakukan, jemaah sekalian, itu merupakan perintah yang sangat agung, yang bahkan khusus tentang perintah sholat ini Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan baginda Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha hanya untuk menerima perintah sholat. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, haji, sedekah dan lain sebagainya, ayat yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi tentang perintah solat, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha hanya untuk menerima perintah solat. Ini menandakan betapa agungnya solat tersebut, sehingga dinaikkan baginda Nabi Muhammad SAW ke atas. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ayat yang turun kepada Nabi, sementara sholat, Nabinya yang diangkat ke atas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima perintah tentang sholat tersebut. Di samping itu juga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
solat yang kita lakukan itu memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya adalah solat yang benar, solat yang khusyuk. Kemudian kita terjemahkan apa yang kita baca dalam solat itu ke dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah solat yang kita lakukan akan menjadi pencegah perbuatan keji dan mungkar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini menandakan bahwasanya ketika kita betul-betul melaksanakan solat tersebut sesuai dengan tuntunan syariat Islam, insya Allah solat tersebut dapat menjadi benteng untuk diri kita, agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, solat yang kita lakukan ini sejatinya ianya merupakan ibadah yang agung seperti yang saya sebutkan tadi, sampai-sampai di hari kiamat kelak amalan yang pertama kali dihisab itu adalah solat kita. Ketika solat kita itu bagus, maka amal ibadah yang lain yang baik-baik yang kita kerjakan itu akan menjadi ikut bagus. Akan tetapi ketika solat kita ini jelek, pada saat dihisab kelak akan berakibat fatal juga terhadap amalan-amalan lain yang kita lakukan. Di dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan yang artinya, sesungguhnya kata Nabi, amalan yang pertama kali dihisab di akhirat kelak yaitu adalah solat. Jika solat seseorang itu tersebut bagus, maka beruntunglah orang tersebut, kata Nabi. Akan tetapi jika solat seseorang itu tidak bagus, kualitasnya jelek dalam pandangan Allah, maka orang tersebut akan menjadi orang yang merugi. Nah, itulah sebabnya tadi kenapa baginda Nabi SAW sampai menyuruh kepada sahabat yang salah di dalam melakukan solatnya agar diulangi sampai 3 kali. Nabi memerintahkan kepada sahabat yang bersangkutan, karena ibadah solat yang kita lakukan tersebut itu pahalanya luar biasa dan ia menjadi penentu di akhirat kelak apakah amalan-amalan yang kita itu ikut baik atau tidak, karena menjadi amalan pertama kali dihisab. Solat kita bagus, yang lain akan bagus dan akan membuat kita menjadi orang yang beruntung. Akan tetapi ketika solat kita tidak bagus akan membuat kita rugi. Nah, kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keutamaan solat, solat ini merupakan tiang agama. Bayangkan jamaah sekalian, sebuah bangunan itu tidak akan bisa berdiri dengan kokoh kalau tidak memiliki tiang. Lalu bagaimana dengan agama kita? Kita mengaku Islam, akan tetapi kita tidak melaksanakan solat, maka itu sama halnya dengan menghancurkan agama kita. Seharusnya kita sebagai umat Islam ini malu mengatakan saya Islam tapi tidak solat. Itu berarti dengan mengatakan saya ini Islam, tapi saya menghancurkan agama saya. Kenapa? Karena solat merupakan tiang agama, yang apabila sebuah agama tidak memiliki tiang, maka akan roboh agama tersebut. Dan di dalam agama kita yang disebut dengan tiang itu adalah solat. Nabi SAW menyebutkan, as-salatu imaduddin. Sesungguhnya solat itu merupakan tiang agama. Lalu Nabi katakan, barang siapa yang menegakkan solat, sesungguhnya dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, sesungguhnya dia telah menghancurkan ataupun merobohkan agamanya itu sendiri. Maka dari itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari jaga solat kita. Mari lakukanlah solat tersebut dengan sebaik mungkin, dan ajak anak istri kita, kerabat-kerabat kita, keluarga-keluarga terdekat kita, sahabat-sahabat dekat kita, dan orang-orang yang kita kenal yang berada di sekitar kita yang belum melakukan solat. Mari kita serukan kepada mereka agar mereka mau mengerjakan solat 5 waktu,
Alangkah lebih baiknya ketika ini kita sampaikan, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan amalan yang besar dari apa yang telah kita lakukan. Bukankah di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, man dalla 'alal khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjuki seseorang itu kepada kebaikan, niscaya ia akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran seperti orang yang melakukannya. Semoga kita yang ada di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang senantiasa menjaga salat, dan semoga kita di sini juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, sebagai orang-orang yang selalu tepat waktu di dalam menjaga salat, melaksanakan salat, dan semoga kita di sini semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, diselamatkan dari siksa kubur, siksa neraka, dan siksa yang ada di akhirat kelak. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.